Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rosna Dewi Kanyati, Salman Admi Fauji, dan Bulan Nurtilkiah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan praktek mengenai tabel data frekuensi, grafik histogram, grafik poligon, dan OGIF. Untuk itu, mari kita cermati atau perhatikan mengenai pembahasan tentang tabel data tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai tabel data frekuensi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari terlebih dahulu datanya. Nah, di sini sudah terdapat yaitu sebanyak 60 datum. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari range, banyak kelas, dan panjang interval. Nah, yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu range. Rumus dari range ini sendiri adalah data paling besar dikurangi data paling kecil. Data paling besarnya itu adalah 75 dikurangi data paling kecil yaitu 50. Maka hasilnya adalah 25. Nah, kemudian yang kedua kita akan mencari banyak kelas. Banyak kelas ini dirumusnya yaitu adalah 1 ditambah 3,3 log 60. Nah, 60 ini adalah dari banyaknya data. Maka hasilnya adalah 6,8. Jika dibulatkan, maka menjadi 7. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari panjang interval. Nah, untuk rumus panjang interval ini adalah range per banyak kelas. Karena range dan banyak kelas sudah diketahui, maka kita tulis 25 per 7. Maka hasilnya adalah 3,57. Nah, jika dibulatkan, maka menjadi 4. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel agar lebih mudah. Nah, untuk tabel yang pertama adalah banyak kelas. Nah, karena banyak kelas sudah diketahui yaitu sebanyak 7, maka di sini kita akan membuat sebanyak 7 kolom. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian tabel selanjutnya adalah mencari skor interval. Nah, skor interval ini dimulai dari data yang terkecil yaitu 50 dan tabel selanjutnya yaitu 53. Kenapa 53? Karena panjang intervalnya adalah 4. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya di sini kita akan menggunakan rumus agar lebih mudah. Kita tulis rumusnya sama dengan dalam kurung 50 ditambah 4. Kita tutup kurung. Maka hasilnya 54. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, begitupun skor interval berikutnya. Nah, yang ini kita tulis rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung 53 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 57. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk tabel selanjutnya adalah frekuensi. Karena frekuensi sudah dihitung sebelumnya, maka hasilnya adalah 50 sampai 53 adalah sebanyak 5. 54 sampai 57 sebanyak 7. Dari 58 sampai 61 sebanyak 9, 62 sampai 65 12, 66 sampai 69 10, 70 sampai 73 8,
74 sampai 77 adalah 9. Maka jumlahnya adalah 60, pas dengan jumlah datumnya. Nah, kemudian untuk tabel selanjutnya adalah mencari nilai tengah. Untuk nilai tengah sendiri yaitu rumusnya skor interval batas atas ditambah skor interval batas bawah per 2. Kita tulis rumusnya sama dengan dalam kurung skor interval atas ditambah skor interval bawah tutup kurung per 2. Kita enter, maka hasilnya adalah 51,5. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan mencari batas kelas. Nah, untuk batas kelas kita akan menggunakan rumus untuk batas kelas atas. Rumusnya itu adalah batas atas dikurangi 0,5. Kita tulis sama dengan dalam kurung 50 dikurangi 0,5. Nah, maka hasilnya sebagai berikut. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk rumusnya sama dengan dalam kurung 50 dikurangi 0,5. Enter, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian kita tarik. Nah, hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk batas kelas bawah kita tulis kembali sama dengan dalam kurung 53 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 53,5. Kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kita akan mencari grafik histogram. Nah, di sini sudah terdapat data yang telah tersedia yaitu data batas kelas dan frekuensi. Nah, untuk mencari grafik histogram, terlebih dahulu kita select batas kelas dan frekuensinya. Kemudian kita klik menu insert. Dan kemudian kita ke kolom chart. Kita pilih kolom yang ini. Nah, maka akan timbul grafik sebagai berikut. Nah, kemudian kita klik grafik batangnya. Kemudian kita klik kanan. Pilih format grid line. Nah, kemudian kita pilih solid line. Nah, kita pilih series option. Kita ganti ini menjadi 0. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke fill. Kita pilih solid fill. Nah, kemudian kita lanjut ke bordir. Kita pilih solid line. Nah, dan kita beri warna hitam. Nah, maka grafiknya akan seperti ini. Kita rapikan dan kita beri nama.
grafik histogram. Nah, kemudian kita lanjut ke materi grafik poligon. Seperti langkah sebelumnya, kita sudah menentukan datanya. Nah, kemudian kita select batas kelas dan frekuensinya. Kemudian kita ke menu insert, kita pilih line chart dan pilih ini. Nah, kemudian kita rapihkan grafiknya dan kita beri nama. Grafik poligon. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Wulan Nurzakia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai OGIF kurang dari. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tersedia data skor interval, data frekuensi, data batas kelas, dan data frekuensi kumulatif kurang dari. Setelah datanya tersedia, langkah selanjutnya yaitu kita select data batas kelas dan juga data frekuensi kumulatif kurang dari. Ini kita select. Kemudian setelah itu kita klik menu insert, kemudian klik menu line chart, dan kita pilih yang ini. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita hapus garis yang berwarna biru ini. Nah, setelah seperti ini, kita klik menu select data, kemudian klik edit, kemudian kita blok data batas kelas dari atas sampai bawah. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita tambahkan judul. Untuk judulnya ini yaitu OGIF kurang dari. Nah, sudah ditambahkan judulnya, kemudian kita rapihkan. Kita bisa rapihkan ke sebelah sini. Nah, sudah seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari OGIF lebih dari. Nah, datanya juga sudah tersedia. Di sini ada data skor interval, kemudian data frekuensi, kemudian data batas kelas, dan data frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, sama seperti yang sebelumnya kita lakukan, kita akan blok terlebih dahulu data batas kelas dan data frekuensi kumulatif lebih dari. Kita blok seperti ini, kemudian kita klik menu insert, kemudian klik line chart, dan kita pilih yang ini. Nah, sesudah seperti ini, kita hapus garis yang berwarna biru ini. Karena tidak diperlukan, kemudian kita klik menu select data, klik menu edit, dan kita blok data batas kelas. Seperti ini. Sudah ini, kita klik OK, dan klik OK lagi. Nah, sesudah seperti ini, kemudian kita bisa tambahkan judul seperti yang kita lakukan sebelumnya. Untuk ini judulnya itu OGIF lebih dari. Nah,
sudah kita beri judul, kemudian kita bisa rapikan sebelah sini. Nah, kemudian setelah itu kita akan menggabungkan antara frekuensi kumulatif kurang dari dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, kita blok terlebih dahulu frekuensi kumulatif lebih dari seperti ini. Kemudian kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Kita bisa menggunakan Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita blok data batas kelas, data frekuensi kumulatif kurang dari, dan data frekuensi kumulatif lebih dari. Seperti ini, kita blok semuanya. Lalu kita klik menu insert, klik line chart, dan kita pilih yang ini. Seperti ini. Kemudian kita hapus garis yang berwarna biru ini karena tidak diperlukan. Nah, setelah seperti ini, kita klik menu select data, kita klik menu edit, kemudian kita blok data batas kelas seperti ini, lalu klik OK. Kemudian klik OK lagi. Nah, sudah seperti ini ya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan judul. Nah, untuk yang ini judulnya itu adalah Forgive Positive dan Forgive Negative. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita rapihkan ke sebelah sini. Nah, sudah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan mencari kuartil 1, kuartil 2, persentil 20, desil 8, dan simpangan baku. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan sama seperti pembahasan sebelumnya, kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada data tunggal. Kita akan menggunakan rumus Excel. Nah, untuk mencari kuartil 1, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kuartil dalam kurung. Untuk array-nya kita blok data tunggal, kita blok semuanya. Seperti ini. Kemudian tambahkan kuartil 1 atau first quartile. Setelah itu kita tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Maka hasil yang keluar adalah angka 59. Kemudian untuk mencari kuartil 2, rumusnya sama seperti tadi, yaitu kuartil dalam kurung, array-nya kita blok semua data tunggal. Seperti ini. Kemudian kuartil 2 atau median value. Kemudian tutup kurung. Kita enter, maka hasilnya adalah 64,5. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari persentil 20. Nah, rumusnya yaitu persentil dalam kurung, kita blok semua data tunggalnya seperti ini.
Karena di sini yang kita butuhkan adalah persentil 20. Karena persentil, maka pembagiannya 100. Jadi 20 per 100. Tutup kurung, enter. Maka hasilnya yaitu 57,8. Lalu yang selanjutnya kita akan mencari desil 8. Rumusnya sama seperti tadi, menggunakan rumus persentil. Dalam kurung, untuk arraynya kita akan blok semua data tunggal seperti ini. Karena di sini desil, maka per 10, sehingga 8 dikali 10, 80 per 100. Lalu tutup kurung, kemudian kita enter. Maka nilainya adalah 72. Kemudian yang terakhir kita akan mencari simpangan baku. Nah, untuk simpangan baku rumusnya adalah STDEF dalam kurung. Kemudian kita blok semua data tunggalnya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Dan nilai simpangan bakunya yaitu 7,175681. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.